Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Hafizi, mahasiswa Profesi Nurse angkatan 25, Stikes Surya Global Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menyampaikan video tentang isolasi sosial. Mari kita simak videonya. Pertama-tama, kita harus ketahui terlebih dahulu tentang definisinya, yaitu isolasi sosial adalah keadaan di mana seseorang individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Pasien mungkin merasa ditolak, tidak diterima, kesepian, dan tidak mampu membina hubungan yang berarti dengan orang lain. Ini menurut Purba DKK 2008 dan Fitria 2009. Orang isolasi sosial itu ciri-cirinya dia sering menyendiri, mengurung diri di dalam ruangan seperti di kamar seperti itu, dikarenakan dia merasa tidak diterima atau kesepian dan tidak bisa membina hubungan dengan orang lain. Jadi interaksi sosial dengan orang lainnya itu dia tidak bisa, ada sedikit gangguan seperti itu. Ya, untuk penyebabnya di sini ada berbagai faktor yang dapat menimbulkan respon yang maladaptif atau gangguan perilaku yang nantinya akan mengakibatkan seseorang itu isolasi sosial. Nah, di sini menurut Stuart dan Sunden 2007 belum ada suatu kesimpulan yang spesifik tentang penyebab gangguan yang mempengaruhi hubungan interpersonal. Nah, faktor yang mungkin mempengaruhinya antara lain yaitu faktor perkembangan. Mungkin di saat dia tumbuh kembang, dia jarang berinteraksi sosial dengan orang lain, dan nanti dewasanya dia akan tertutup seperti itu. Kemudian di sini ada faktor komunikasi dalam keluarga. Nah, di mana komunikasi dalam keluarga ini diperlukan agar nantinya si anak ini bisa bertumbuh kembang dengan baik dan bisa bersosialisasi di lingkungan atau di orang-orang sekitar dengan baik seperti itu. Nah, kemudian faktor sosial dan budaya. Nah, ini juga penting di mana faktor sosial ini anak-anak diperlukan untuk mengasah interaksi dengan orang-orang sekitar supaya nantinya tidak akan terjadi isolasi sosial. Kemudian di sini ada faktor stres psikologis di mana seseorang itu memiliki pengalaman yang buruk atau sesuatu pengalaman yang membuat dia stres atau stresor yang nantinya akan berujung dengan isolasi sosial. Di sini kita akan membahas tentang penata laksanaan kepada orang-orang yang isolasi sosial seperti itu. Nah, di sini penata laksanaan keperawatan pada pasien dengan isolasi sosial meliputi metode pendekatan, proses keperawatan, dan terapi modalitas. Nah, pertama kita kaji dulu atau observasi orang yang akan kita berikan terapi. Oke, untuk penata laksanaan keperawatan yang pertama yaitu kita harus mengkaji tentang kondisi pasien, latar belakang pasien, dan semua hal yang berhubungan dengan pasien, mengapa pasien tersebut mengalami gangguan isolasi sosial seperti itu. Oke, kemudian setelah observasi atau data-data pasien terkumpul, kemudian kita akan melakukan terapi modalitas yang dimana terapi ini biasanya kita sebut dengan TAK atau terapi aktivitas kelompok. Nah, kita ketahui terlebih dahulu, TK adalah suatu terapi modalitas yang dilakukan perawat kepada sekelompok klien yang mempunyai masalah keperawatan yang sama. Ini menurut Kelliat 2004. Kemudian tujuannya di sini membantu anggotanya berhubungan dengan orang lain serta mengubah perilaku yang destruktif dan maladaptif. Ini juga menurut Kelliat 2004. Nah, terapi aktivitas kelompok yang digunakan untuk pasien dengan isolasi sosial adalah TAK sosialisasi, di mana klien dibantu untuk melakukan sosialisasi dengan individu yang lain atau individu di sekitarnya. Nah, sosialisasi ini dapat pula dilakukan secara bertahap dari interpersonal atau kita dengan klien, kemudian baru dengan kelompok atau massa, nanti klien kita gabungkan dengan orang-orang yang juga memiliki gangguan isolasi sosial seperti itu. Baiklah, kemudian
kita akan melakukan intervensi atau perencanaan. Di sini ada memiliki beberapa SP. Nah, di sini untuk pasiennya sendiri ada SP1. Yang pertama itu kita mengidentifikasi penyebab isolasi sosial dengan pasien, yaitu penyebabnya seperti apa. Kemudian kita berdiskusi dengan pasien tentang keuntungan berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian kita berdiskusi dengan pasien apa saja sih kerugian yang tidak berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Kemudian kita mengajarkan pasien cara berkenalan dengan orang-orang. Kemudian kita mengajukan pasien memasukkan kegiatan latihan atau membuat jadwal untuk berbincang-bincang dengan orang lain atau di sekitarnya, seperti keluarga, seperti itu. Nah, kemudian SP yang kedua untuk pasiennya, di sini kita mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien yang telah pasien lakukan, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita memberikan kesempatan kepada pasien mempraktekkan cara perkenalan dengan orang lain. Nanti kita memberikan kepada pasien untuk mempraktekannya. Kemudian kita menganjurkan pasien memasukkan kegiatan berbincang-bincang dengan orang lain dalam kegiatan hariannya. Jadi nanti kita buat jadwal. Nah, di dalam jadwal itu kita minta pasien untuk melis jadwal di mana pasien harus mengobrol dengan orang lain, terutama kepada keluarga yang lebih dekat ya, biar lebih gampang, seperti itu. Nah, kemudian SP yang ketiga di sini kita mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien yang seperti tadi, tahap orientasinya perkenalan pasien kepada orang lain. Kemudian kita memberikan kesempatan kepada pasien mempraktekkan cara berkenalan dengan 2 orang atau lebih. Jadi dia langsung mempraktekannya ke orang lain, seperti itu. Kemudian kita melatih pasien mengontrol perilaku kekerasan jika ada dengan cara verbal, seperti itu. Kemudian kita menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal kegiatan hariannya. Jadi jadwal harian itu kita masukkan pasien itu ada aktivitas untuk mengobrol dengan orang lain itu secara bertahap ya. Di sini saya akan memberikan contoh kasus tentang pasien yang mengalami isolasi sosial, seperti itu. Nah, di sini saya akan menceritakan kasusnya. Klien dengan isolasi sosial menarik diri, jarang bahkan tidak mampu melakukan interaksi dengan orang lain. Klien sering menunjukkan tanda dan gejala seperti kurang spontan, apatis, ekspresi wajah kurang berseri, afek datar, kontak mata kurang, komunikasi verbal menurun, dan mengisolasi diri atau menyendiri di dalam kamar. Ceritakan kondisi pasien dan gambaran pasien seperti apa. Oke. Kemudian di sini ada diagnosa keperawatan. Yang pertama sudah jelas, isolasi sosial atau menarik diri. Kemudian tujuan di sini kita melakukan intervensi kepada pasien, yaitu mampu membina hubungan saling percaya dengan klien, atau kita melakukan komunikasi terapeutik nanti. Kemudian klien mampu menyebutkan penyebab ISOS atau isolasi sosial menarik diri. Nah, selanjutnya klien dapat menyebutkan keuntungan berhubungan dengan orang lain dan kerugian jika tidak berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Kemudian yang terakhir, klien mampu berkenalan dengan orang lain. Nah, kita lanjut saja. Kemudian langsung ke contohnya ya. Di sini ada orientasi. Pertama, orientasi perkenalan. Kita lakukan komunikasi terapeutik. Ya, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Fikri Hafizi. Saya senang dipanggil Fikri. Nah, saya mahasiswa keperawatan Stika Surya Global ya Pak. Saya yang akan membantu merawat Bapak dari sekarang sampai 2 minggu ke depan. Tentunya nanti akan dibantu oleh keluarga Bapak. Siapa nama Bapak? Oh ya, senang dipanggil siapa Pak? Oh ya, Bapak Arif ya. Oke, Bapak Arif. Nah, apa keluhan Bapak Arif hari-hari ini? Oh iya, bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang keluarga dan teman-teman Bapak ya? Mau di mana kita bercakap-cakapnya? Oh ya, baik. Bagaimana kalau kita di ruang tamu saja ya, biar lebih enak ngobrolnya. Bapak mau berapa lama untuk kita bercakap-cakapnya?
Oh ya, tidak lama Pak ya. Ya, saya kasih waktu 15 menit ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Oh ya. Baiklah, selanjutnya kita akan ke tahap kerja. Nah, jika pasien baru, siapa saja yang tinggal serumah dengan pasien, kita tanyakan. Kemudian siapa yang paling dekat dengan pasien, kemudian siapa yang jarang bercakap dengan pasien, apa yang membuat pasien jarang bercakap-cakap dengannya. Nanti kita wawancari pasien tersebut, hal-hal yang membuat pasien itu mengalami isolasi sosial. Nah, kita lanjut ya untuk tahap prakteknya. Permisi Pak, kita lanjut ya. Tadi kita sudah kontrak waktu 15 menit. Nah, di sini saya akan bercakap-cakap dan atau mewawancarai Bapak sedikit tentang hal-hal keseharian Bapak ya. Apakah Bapak bersedia? Oh ya. Nah, begini Pak. Apa yang Bapak rasakan selama Bapak dirawat di sini? Atau Bapak dirawat oleh keluarga seperti itu? Oh ya. Apakah Bapak merasa sendirian? Oh ya. Siapa saja yang Bapak kenal di ruangan ini atau di rumah ini? Oke, kita lanjut Pak. Apa saja kegiatan Bapak yang biasa Bapak lakukan dengan teman Bapak yang Bapak kenal? Atau Bapak menyendiri di kamar seperti itu? Oh ya. Oke, kita lanjut. Apa yang menghambat Bapak dalam berteman atau bercakap-cakap dengan pasien yang lain? Oke. Ya. Apa yang menghambat Bapak dalam berteman atau bercakap-cakap dengan keluarga, seperti hal-hal lainnya seperti itu? Oke. Nah, kita lanjut ya Pak. Di sini menurut Bapak Arif, apa saja keuntungan kalau kita mempunyai teman? Seperti beberapa hari kemarin yang telah Bapak lakukan ke keluarga seperti itu, berinteraksi. Ya, sangat baik sekali ya Pak kalau kita mempunyai banyak teman. Nah, kalau kerugian tidak mempunyai teman, apa Pak? Oh ya, oke. Nah, jadi banyak juga ya ruginya jika kita tidak punya teman. Kalau begitu, inginkah Bapak Arif belajar untuk bergaul dengan orang lain atau berinteraksi sedikit-sedikit dengan keluarga seperti itu? Oke, ya bagus ya Pak. Bagaimana kalau sekarang kita belajar berkenalan dengan orang lain? Nah, begini ya Pak caranya. Untuk berkenalan dengan orang lain, kita sebutkan dulu nama kita. Seperti saya tadi memperkenalkan diri, nama saya Fraud Fikri Hafizi. Nah, kemudian apa nama panggilan yang kita suka, nanti kita beritahukan ke orang lain sebelum kita berinteraksi lebih lanjut ke orang lain seperti itu. Contohnya, kita suka apa, terus asal kita dan hobi kita seperti itu. Misalkan nama saya Fikri Hafizi, senang dipanggil Fikri, asal saya dari Belitung, hobi saya yaitu olahraga atau bermain badminton seperti itu. Kemudian selanjutnya kita harus menanyakan nama orang yang ingin kita berinteraksi atau kita ingin bercakap dengan orang itu ya Pak Arif. Contohnya begini, nama Bapak siapa? Nah, nanti misalkan Bapak Arif menjawab, nama saya Bapak Arif, nah, asal saya dari Jogja dan hobi saya misalkan sering berdiam diri di kamar seperti itu. Tapi harus nanti hobinya harus diubah ya Pak. Misalkan berjalan-jalan atau bersepeda berkeliling rumah seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak Arif boleh mencobanya ke keluarga atau orang yang Bapak kenal seperti itu. Nanti saya buatkan jadwal ya Pak. Nanti Bapak ikuti, terus dipandu oleh keluarga untuk memantau aktivitas Bapak seperti itu. Nah, kemudian setelah saya memberi jadwal, dimohonkan nanti saya akan mengevaluasi semua kegiatan Bapak yang telah saya berikan jadwal. Oke, telah selesai tahap kerjanya, kemudian kita terminasi.
Nah, terminasi di sini bagaimana perasaan pasien terhadap yang telah kita berikan intervensi, apakah senang, puas, atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian kita Bapak Arif sudah mempraktekkan cara berkenalan dengan baik. Kita beri reinforcement positif supaya nanti bapaknya seperti diberikan apresiasi oleh kita, seperti itu. Oke, kemudian kita akan melakukan kontrak waktu selanjutnya. Misalkan besok pagi ya Pak, kita akan melakukan diskusi lagi atau cakap-cakap lagi untuk mengevaluasi jadwal yang telah saya berikan kemarin. Apakah Bapak sudah melakukannya dengan baik dan benar, atau masih ada yang perlu diperbaiki, seperti itu. Ya Pak, sudah selesai sekarang. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita bertemu besok lagi ya Pak, sesuai jadwal. Baiklah, sampai jumpa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, telah selesai. Tadilah penjelasan video tentang isolasi sosial, bagaimana penata laksanaannya, kemudian bagaimana pengertian dari manfaat, serta cara kita memberikan intervensi ke pasien isolasi sosial, seperti itu. Oke, dari saya sudah cukup sekian. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.